Sesuk aku medit. Video. Kan pendidikan ini bisa terjangkau oleh semua, kita ibaratnya kami bersama-sama lakukan. Itu yang pertama adalah pernyataan sikap. Kalau untuk tekanannya seperti apa sih Mas yang dirasakan jenengan sendiri secara Kalau tekanan yang dirasakan sendiri yaitu tekanan yang bersifat ya ancaman gitu kan. Nah itu mungkin juga udah berkali-kali sudah saya sampaikan juga ya di beberapa kondisi dan tempat. Nah yang mana ancamannya ya bersifat pencabutan beasiswa, lalu ancaman yang bersifat ya pokoknya kamu jangan terlalu banyak berbicara tentang hal ini gitu. Ya ancaman-ancaman seperti itu. Tak hubungi tapi nggak nyaman. Mas Marcel sama Mas ini ada juga. Ya itu alternatif ya, gitu seperti itu. Penegasan aja Bu, artinya tuduhan ini kan yang sangat berkembang di luar kan bahwa UN-nya mengintimidasi Mas Farasnya itu ya dan kawan-kawan. Penegasannya seperti apa? Saya kira tidak ada intimidasi, bahkan anaknya sendiri ke ruang saya pernah kami jelaskan baik-baik. Terus masalah KIP kan dari pemerintah ya, kita tidak boleh nyegati. Jadi kalau misalnya Mas Faras mengatakan kepada media bahwa kita bisa nyegati KIP, wong KIP itu ya udah lewat dari pemerintah, kita hanya menyampaikan. Silakan aja, tetap aja ditunggu aja gitu, ditunggu artinya kami tidak nyegati KIP-nya atau dana KIP dari pemerintah kepada Mas Faras, insya Allah enggak. Mas Faras mau belajar malah ketika ke ruangan kami itu kami dukung, monggo selesaikan dengan cepat, tunjukkan kepada adik kelas bahwa lulus dengan cepat itu merupakan contoh yang bagus untuk adik-adik kelas gitu, sehingga tidak membayar UNY kebanyakan gitu. Jadi tidak ada intimidasi. Kemudian kalau ke kami datang baik-baik, kami layanin. Nah, ke ruang saya ya seperti tamu, kami lakukan sebagai tamu dengan baik. Ada audiensi. Terima kasih. Tak hubungi tapi nggak nyaman. Mas Marcel sama Mas ini ada juga. Terkait UKT di UNJ seperti apa? Karena beredar informasi dari mahasiswa katanya kok mahal, jadi seperti apa itu? Oke, mohon izin menceritakan ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang pertama menginformasikan dulu, kita tuh terakhir UKT naik itu 2012 atau 2013, jadi sudah lama banget itu nggak naik. Nah kemudian 2014 sempat naik tapi hanya 500.000 untuk level 3 ya, tetapi karena saat itu dibatalkan dari, ya memang yang merekomendasikan juga Kemendikbudristek, tetapi setelah itu dibatalkan juga oleh Kemendikbudristek, nah sehingga tidak jadi naik sampai 2022 ini. Nah, kemudian karena kita tuh termasuk UNJ itu karena rendah sendiri, nah kemudian kemarin dievaluasi oleh Jakarta, nah biar harganya itu tidak terlalu jauh dibandingkan dengan perguruan tinggi lain yang LPTK, nah kami sedikit naik khusus yang untuk level 3 ke atas. Nah kemudian kalau untuk level 1-2 tetap ya 500.000, kemudian 1,5 juta itu sama dengan universitas lain. Yang level 3 itu naik rata-rata 900.000 sampai 1.300.000. Jadi yang terendah 900 naiknya, yang tertinggi naiknya 1.300.000 gitu. Jadi kalau level 3 kan perbandingannya dengan level 3, level 4 juga perbandingannya dengan level 4, level 5 juga perbandingannya level 5 gitu. Jadi kalau perbandingan tiap level dari tahun ini dan tahun kemarin itu ya rata-rata di antara 900 sampai 1.300.000 itu. Gitu Mas. Maksudnya level 3 apa Ibu? Kan kalau apa ya, kalau UKT itu kan sesuai dengan
kemampuannya gitu. Jadi ketika mahasiswa masuk mau mengisi kemudian mengisi angket. Nah, angketnya itu isinya kemampuan finansialnya seperti apa. Misalkan nanti ada kuesioner. Dari kuesioner itu mengisikan punya kepemilikan rumah. Nah, rumahnya itu menyewa, apa punya sendiri. Nah, kemudian nanti ada juga tanahnya itu berapa meter, atau punya tanah dulu apa enggak, kemudian dari tanah itu menyewa atau punya sendiri. Kalau punya sendiri luasnya berapa. Kemudian kita juga melihat kepemilikan kendaraan, motornya berapa, kemudian kepemilikan mobil, harga mobil berapa. Kemudian ada bukti-bukti juga ketika mengisi itu punya buktinya. Jadi misalnya nama orang tuanya misalnya Pak Parman, nah kemudian STNK-nya itu atas nama Pak Parman enggak, kemudian rekening listrik dan tanahnya atas nama Pak Parman enggak, itu menjadi salah satu bukti untuk menentukan level UKT. Nah kalau seandainya jujur, insya Allah sesuai dengan ini level-levelnya. Jadi kalau misalnya tidak punya ya mesti dapat terendah gitu ya. Tetapi kalau misalnya semua punya itu dapat UKT yang level 9 atau level tergantung, ada yang level 10 gitu ya. Tetapi untuk yang memperoleh level 9 atau level 10 itu hanya kecil, paling dari satu universitas hanya 3 orang atau berapa, jadi tidak banyak gitu. Untuk kenaikan UKT yang tahun ini itu diberlakukan untuk mahasiswa baru atau yang sudah lama juga? Oke, level UKT itu hanya untuk mahasiswa baru. Mahasiswa lama tetap aja, kalau kemarin segitu ya segitu. Jadi yang naik itu hanyalah yang mahasiswa baru. Mahasiswa lama tetap itu yang kadang-kadang teman-teman itu salah kaprah. Nah kemudian kalau misalnya kita kan juga sampai level 9, level 10, yang memperoleh level 9 atau level 6 ke atas itu pun sedikit, jadi tetap banyak dominan di level 4 atau level 5 gitu. Kalau sebenarnya ada yang level 6, 7, 8, 9, 10 itu kalau misalnya dari setiap orang kan berdasarkan kemampuannya itu diposisikan level UKT-nya itu sesuai dengan kemampuannya tadi ya, kemampuan finansial penanggungnya itu, bisa tantenya, bisa orang tuanya, atau memang dominan orang tuanya, tapi penanggung lah gitu. Bu, orang yang dari level tertentu selama perjalanan kuliah itu bisa naik tidak, Bu? Naik pindah level gitu misalnya, apa turun level misalnya? Itu kalau di kami di UNY istilahnya namanya penyesuaian UKT. Nah untuk sekarang, nah itu memang ada penyesuaian UKT itu, tetapi insya Allah kita mau membuka itu bulan Agustus Bapak gitu. Jadi insya Allah bulan Agustus ada penyesuaian level UKT-nya. Jadi nanti kalau teman-teman itu misalnya tadi dipasang di level 5 misalnya, terus terlalu berat dengan uang level 5 itu, nah misalnya 5,6 misalnya ya, nah kemudian terlalu berat, kita bisa mengajukan di bulan Agustus itu. Tetapi untuk menunggu Agustus itu ya, kemudian bulan Agustus itu nanti ada unsur pejabat, ada unsur dosen, ada unsur mahasiswa yang memverifikasi. Nah jadi ketika melakukan mendaftar lah untuk penurunan UKT itu, kan alasan kenapa kok mau menurunkan itu nanti kita verifikasi ya, tadi melibatkan pimpinan, kemudian melibatkan dosen, melibatkan mahasiswa, terutama BEM. Jadi BEM dilibatkan untuk melihat. Nah itu pengalaman tahun kemarin Bapak, dan insya Allah akan kita lakukan juga tahun ini. Kalau UKT yang berlaku 2003, kemudian juga mahasiswa baru yang akan masuk, itu ada perbedaan yang cukup signifikan nggak besarannya? Jadi kalau yang seperti tadi saya jelaskan, kalau misalnya sama-sama level 3 itu naiknya 900.000 tadi rata-rata ya gitu. Tetapi kalau misalnya yang tadi yang belum selesai, mohon izin menambahkan, kalau berdasarkan data tahun kemarin dari sekitar 700 yang mengajukan penurunan UKT atau penyesuaian UKT itu 87% dikabulkan. Nah, jadi kemudian yang dikabulkan itu bukan hanya
misalnya dari level 9 ke level 7 ada, level 7 ke level 6 ada, yang banyak itu dari level 5 ke level 4 atau level 4 ke level 3, bahkan ada yang naik turunnya itu 6 Bapak. Jadi misalnya dari level 7 ke level 1 itu ada gitu. Dan dari berapa tadi 700 sekian yang mengajukan itu 85%-an itu kami ACC gitu. Dan ada pula yang bukan meminta diturunkan, tetapi malah minta dinaikkan. Ada sekitar 3%. Jadi dari 3% yang mengajukan itu, kalau segini itu kemurahan gitu. Terus minta naik juga ada. Jadi ada yang minta turun, ada yang minta naik. Tapi memang lebih banyak yang minta turun. Bu, terkait intimidasi, Bu, yang kemarin Ketua BEM bilang ada intimidasi karena vokal soal kenaikan UKT itu. Sebelumnya itu gini ya Mas, sebelum ke anggota DPR itu BEM itu ketemu saya kalau nggak salah 3 kali ya. Nah, dan mereka tuh kan menyatakan gini. Nah, ya kami sampaikan baik-baik ya. Misalnya monggo kalau misalnya ada masalah apa-apa sampaikan ke kami, tetapi kalau misalnya untuk penurunan UKT seperti tadi ada mekanismenya, itu memang kami buka bulan Agustus. Itu insya Allah Bapak, jadi yakin kita lakukan bulan Agustus insya Allah. Nah kemudian kami yakinkan bahwa ada teman-teman di UNY yang tidak misalnya tidak mampu membayar, itu mesti ada solusinya. Yang pertama tadi ada mekanisme penurunan itu asal mereka jujur dengan data yang dimiliki. Ya kedua, selain itu ini ada mekanisme beasiswa. Kami punya banyak banget mahasiswa. Yang pertama yang memang kami niatkan untuk menolong itu mahasiswa bekerja atau student employment. Nah, itu satu mahasiswa kira-kira dapatnya itu 1.700.000 per bulan. Itu kami tahun ini ada sekitar 174 mahasiswa student employment, yaitu sebenarnya beasiswa juga. Kemudian beasiswa macam-macam dari rekanan, termasuk dari bank-bank, termasuk mulai dari Bank Indonesia, BTN, BRI, dan macam-macam itu banyak banget. Jadi ada ribuan mahasiswa. Selain itu juga ada mekanisme yang KIP ya. Bahkan mahasiswa Mas Faras Radian. Nah itu yang ketua BEM sendiri itu mahasiswa KIP. Nah bahkan beliau itu menerima bantuan dari pemerintah ya. Jadi selain UKT-nya tuh Mas Faras itu gratis, beliau juga menerima biaya hidup dari negara gitu ya. Jadi itu yang salah satu bentuk tadi ya, ada KIP, ada beasiswa, kemudian ada student employment, kemudian kami juga ada mekanisme zakat. Jadi yang memang benar-benar membutuhkan itu kami tolong dari zakat itu. Kemudian ada juga mekanisme, Bu, kalau yang agamanya non-Islam gimana? Kami ada mekanisme dompet sosial atau dompet kesalahan sosial. Nah itu Bapak Ibu dosen itu terlembaga untuk iuran, kemudian disampaikan kepada kami, dikelola oleh keuangan, kemudian itu bisa digunakan. Nah digunakan itu ada macam-macam bentuknya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.